Kita sudah berada di bulan Rajab, tanggal 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Rajab senantiasa berdoa agar bulan Rajab itu mendapatkan kita berkah. Apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami berkah di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah berkah itu ke bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena bulan Rajab ini tidak terjadi perang. Makanya bulan Rajab ini juga disebut dengan bulan asam, bulan tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Sebab karena tidak terjadi bunyi-bunyi pedang, bunyi-bunyi senjata. Itu kejadian dan kemuliaannya bulan Rajab. Di bulan Rajab ini juga, menurut ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pertama dimasukkan ruh Muhammad ke dalam rahim Aminah. Itu terjadi di bulan Rajab. Selain itu, di bulan Rajab ini juga perpindahan dari arah kiblat, dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Rajab. Dan yang paling luar biasa, spektakuler, itu terjadi di bulan Rajab juga adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah proses. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertatap langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah ibadah salat. Satu-satunya ibadah yang dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salat. Tidak ada ibadah-ibadah lainnya itu diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain salat. Karena itu salat ini adalah perlu kita perhatikan, perlu kita jaga dengan baik. Sebab janji Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memelihara salatnya dengan baik, maka dia disebut dengan orang yang memiliki keberuntungan. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun fi shalatihim khashu'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, di dalam salatnya dia khusyuk. Beruntung berarti ada orang salat tidak memiliki keberuntungan. Caranya untuk mendapatkan keberuntungan dalam salat itu adalah khusyuk. Yang pertama adalah menghadirkan dalam jiwa kita adalah sifat raja, sifat mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, utamanya salat, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu raja'ah, harapan. Kita berharap bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khasya', penuh dengan rasa takut. Takut ini berbeda dengan takut kepada makhluk, tetapi ini takut kepada Khalik. Apa perbedaan takut kepada makhluk dengan takut kepada Khalik pencipta? Kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan menjauh. Ada orang yang mau parah kita, ada orang yang mau bunuh kita, maka kita akan menjauh dari dia. Itu takut kepada makhluk. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita semakin dekat. Inilah yang dihadirkan di dalam salat kita itu agar kita memperoleh kekhusyuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini penting. Apa pentingnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamati min amalihi salati. Sesungguhnya hal yang pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah as-shalah, sampajak. Wa in salahat, apabila salatnya dia, faqad, maka sesungguhnya aflaha, maka orang itu beruntung. Wa anjaha, dan dia mendapatkan kemenangan. Kalau salatnya dia baik, kalau salatnya dia khusyuk, maka dia akan mendapatkan aflaha, keberuntungan. Wa anjaha, dan kemenangan. Itulah yang diperoleh orang-orang yang melaksanakan salat dan dia memperhatikan, memperbaiki salatnya. Wa idza fasadat, jika orang itu salatnya rusak, faqad khaba wa hasira, maka orang itu akan mendapatkan kerugian. Kerugian yang didapatkan. Inilah yang dimaksud dengan surah Al-Ma'un, alladzina hum fi sholatin khashi'un. Orang-orang yang celaka di dalam salatnya karena dia lalai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak perlu khawatir. Sebab kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab, Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti ini. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, saya melihat ada umat yang salat, diampuni dosa-dosanya dan diterima salatnya. Saya ingin menjadi umatnya. Maka jawabnya Allah Subhanahu wa taala adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun salat kita tidak seperti kehusuannya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena kita memiliki kemuliaan, karena kita adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita diampuni ketika kita salat. Salat kita baik ataupun tidak baik, maka Allah akan memperbaiki salat kita. Maka dia Allah taala, apabila mereka salat tidak sempurna salatnya, maka carilah ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah salat sunat untuk payukamilah, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah salatnya itu. Inilah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak juga ibadah-ibadah salat kita. Siapa tahu di dalam salat 5 waktu kita ini ada yang tidak beres, maka yang memperbaiki salat-salat kita itu adalah salat sunat. Inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah sungguh beruntunglah kita ini lahir meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah sudah ribuan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tapi kita selalu didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatikan, jaga baik-baik salat kita ini. Karena inna baina rajulin, sesungguhnya yang membedakan seseorang itu baik syirki, antara orang-orang musyrik, wal kufri, dan orang-orang kafir, adalah tarkas salat, adalah pembedanya adalah salat. Jadi kalau kita tidak ada perhatian terhadap salat, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir.